Dampak sosial informatika. Sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Aulia Citra Ramadhani dan teman saya Anissa Rizky Zakia. Apa itu dampak sosial informatika? Dampak sosial informatika adalah perubahan sosial yang terjadi akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif. A. Keamanan data informasi. Keamanan adalah usaha untuk menjaga atau melindungi agar tidak terjadi pencurian atau kerusakan. Data adalah fakta. Ada yang bersifat kuantitatif atau angka, ada yang bersifat kualitatif. Informasi adalah data yang sudah diproses. Keamanan data informasi. Usaha untuk melindungi data atau informasi agar tidak terjadi kerusakan atau pencurian. 1. Kejahatan data informasi. A. Evaluasi dan peretasan era 1. Era 1 di tahun 1960 sampai 1970 tentang kegembiraan programmer yang bersifat positif. Peretasan dilakukan oleh programmer dengan membuat aplikasi, game, mengembangkan web, dan lain-lain tanpa merusak data. Evaluasi dan peretasan era 2. Era 2 di tahun 1970 sampai 1990 tentang sisi gelap peretasan yang bersifat negatif. Peretasan sudah mulai dilakukan untuk merusak atau mencari data orang lain. Evaluasi dan peretasan era 3. Era 3 di tahun 1990 sampai sekarang tentang alat untuk kejahatan yang bersifat positif atau negatif. Ada 1. Black hacker. Masuk ke sistem orang lain tanpa izin dan merusak cracker. 2. White hat hacker. Masuk ke sistem orang lain dengan izin dan tidak merusak. 3. Grey hat hacker. Masuk ke sistem orang lain tanpa izin tapi tidak merusak hacker. B. Perkakas dan peretasan. Virus, malware yang digunakan peretas untuk menginfeksi perangkat dan mengambil alih kendalanya. Worm, program komputer berbahaya yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menyebar ke komputer lain. Trojan horse, perangkat lunak berbahaya yang menyamar sebagai program yang sah, tetapi Rekayasa sosial, teknik yang digunakan untuk memanipulasi, memengaruhi, atau menipu korban agar membocorkan informasi sensitif dan melakukan tindakan yang tidak disarankan. Phishing, upaya penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi pengguna. Farming, serangan cyber yang menggunakan kode berbahaya untuk mengalihkan pengguna ke situs web palsu. Spyware, program berbahaya yang menginfeksi komputer untuk mencuri data atau merusak sistem. Ransomware, perangkat lunak berbahaya yang digunakan peretas untuk mengunci atau mengenkripsi perangkat komputer korban. Backdoor, metode yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ke sistem komputer atau jaringan tanpa otoritas yang sah. Botnet, jaringan perangkat komputer yang dibajak untuk melakukan serangan siber. Peretasan adalah masuk ke dalam sistem informasi perangkat orang lain tanpa izin pemiliknya dengan cara menyebarkan virus, membobol situs web untuk mencuri atau merusaknya. Peretasan dibagi dua, ada hacker dan cracker. 2. Kerawanan di dunia digital. 1. Kerawanan di sistem operasi. Kerawanan di sistem operasi adalah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk menyerang sistem operasi. 2. Kerawanan di internet. Kerawanan di internet dapat berupa kejahatan siber, serangan siber, dan ancaman komputer. 3. Kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things. Kerawanan pada Internet of Things meliputi kerentanan perangkat, kompleksitas jaringan, dan kurangnya standar jaringan dan kurangnya standar keamanan. Kerawanan ini dapat berdampak negatif pada keamanan data pribadi dan privasi pengguna. 3. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. 1. Enkripsi atau deskripsi adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia, sedangkan deskripsi adalah proses mengubah data kembali ke bentuk aslinya. 2. Antivirus adalah perangkat lunak yang melindungi komputer atau perangkat seluler dari infeksi virus, malware, dan program berbahaya lainnya.
3. Aplikasi terpercaya adalah aplikasi yang memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. 4. Alat otentikasi adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu, mencapai tujuan, atau mempermudah pekerjaan. Alat otentikasi. A. Otentikasi web. Website dapat diautentikasi bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberikan pertanyaan FATH atau memilih gambar yang tersedia. B. Otentikasi penggunaan. Pengguna username dan password sidik jari, suara, wajah, retina, mata, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa website yang menanyakan nama guru favorit sebelum proses login. C. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik dari setiap individu seperti sidik jari, retina mata, struktur wajah, geometri tangan, pemindaian retina mata yang dianggap paling sulit dipalsukan. D. Otentifikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti penggabungan PIN dan biometrik. Pada teknologi autentikasi terdapat 3 kategori teknologi, yaitu 1. Sesuatu yang diketahui pengguna atau password, PIN, username. 2. Sesuatu tentang diri pengguna atau suara sidik jari retina. 3. Sesuatu yang dimiliki pengguna atau kartu ATM HP. C. Meningkatkan keamanan info. 1. Pengguna fitur keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi biasanya menyisipkan fitur Windows Security untuk keamanan data diantaranya virus and threat protection, account protection, firewall and network correction, application control, and 2. Pengguna fitur keamanan pada perambahan fitur keamanan yang penting kita lakukan saat berkoneksi internet diantaranya. 1. Periksalah alamat situs. Pastikan alamat situs benar dan tidak masuk ke alamat situs yang salah. 2. Yakinkan simbol keamanan. Pengguna protokol HTTPS yang tampak dengan simbol gembok pada address bar dari web yakini akses HTTPS menggunakan Transport Layer Security TDL atau Security Socket Layer yang melakukan proses enkripsi. 3. Melakukan pembaruan berkala pada browser atau peramban. Melakukan update browser secara berkala. B. Otentikasi penggunaan. Pengguna username dan password sidik jari, suara, wajah, retina, mata, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa website yang menanyakan nama guru favorit sebelum proses login. 3. Pelacakan pada peramban atau browser. Daftar riwayat saat kita browsing tersimpan pada cookie yang terdapat pada browser. Yang kita gunakan, cookie akan memetakan kebiasaan penggunaan saat berinteraksi, dan juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan barang yang kita sukai. 4. Bagaimana cookie bekerja? Ketika kita menulis alamat web di address bar mengklik hyperlink, maka semen aktivitas tersebut dicatat di cookie. Dan cookie juga dapat menyimpan informasi spesifik dari sesuatu yang dikunjungi. 5. Pelacakan akun. Meskipun sakit telah dinantikasi, tetapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak. Kamu gak mau kan data kamu bocor dan disalahgunain orang? Lakuin 3 hal mudah ini. Yang terakhir, pasti sering kamu lakuin tapi kamu gak sadar. Di era digital ini, kita harus waspada adanya cybercrime, di mana data kita bisa bocor dan disalahgunakan. Yang harus kamu lakuin adalah, pertama, jangan malas baca. Tiap aplikasi atau layanan biasanya punya kebijakan privasi yang harus kamu